Vivo belum lama ini meluncurkan V40, sebuah HP kelas menengah yang sangat menarik. Tapi jangan lupa di kelas ini masih ada Samsung Galaxy A55, yang walau sebetulnya udah keluar dari awal tahun, tapi dia tuh masih punya daya tarik yang tinggi. Secara harga memang V40 itu naik ya, tapi sebetulnya cuma beda dikit ya sama A55. Beda sekitar 300.000 lah. Nah, kita lihat apakah Vivo V40 bisa menawarkan sesuatu yang bikin A55 ketar-ketir, atau A55 masih bisa nyantai ngelawan HP yang lebih baru ini. Seperti biasa, kita mulai dari desain dulu ya. Kedua HP ini sih cakep, tapi memang karakternya beda banget. A55 itu pakai desain yang flat, rata di semua sisinya. Ini bikin karakternya kelihatan gagah sih. Kalau V40 itu ada lengkungan di sisi-sisi bagian bodi belakang dan depannya. Bikin kelihatan elegan ya. Desain kameranya pun beda banget. Di V40 ini pakai desain baru yang bentuknya agak mirip pil, yang kelihatan gagah dan premium sih. Kalau di A55 itu tanpa housing. Kelihatan simple, clean, tapi tetap modern. Material bodi belakang kedua HP ini sama-sama pakai kaca, tapi finishingnya beda banget ya. V40 itu halus banget ya, doff finishing edgy matte gitulah, yang tentunya nggak gampang ninggalin noda juga. Di warna silver ini nggak ada aksen macem-macem, ini malah bikin cakep sih. Terus karena warnanya silver, jadi kelihatan kayak pakai aluminium gitu ya. Kalau A55 pakai kaca glossy, yang masih kelihatan premium juga sih, walau memang gampang kotor sayangnya. Tapi material frame sampingnya beda. V40 pakai plastik doff, kalau A55 pakai aluminium. Ini yang bikin pas pegang itu feel-nya kerasa lebih premium A55, walau kerasa tajam-tajam dibandingkan pegang V40 yang nyaman dan ergonomis banget. Ini berkat lengkungan bodinya tadi ya. Ukuran bodi V40 sedikit lebih besar, dia lebih tinggi, tapi A55 sedikit lebih lebar, dan yang pasti lebih tebal dibandingkan V40. Keduanya punya rating IP, cuman Vivo lebih tinggi ya, dan dia bisa nahan high pressure water atau tekanan air yang tinggi juga, lewat IP69-nya. Overall, walau A55 menang di frame samping aluminium, tapi keduanya sama-sama udah premium di kelasnya. Memang kedua HP ini itu beda style, beda karakter, tapi tetap premium lah di kelasnya. Kita ke bagian layarnya, walau yang satu udah curve dan yang satu flat, tapi sama-sama pakai desain punch hole di tengah. Nah, memang bezel A55 itu agak tebal ya buat di kelasnya, tapi lama-lama kelihatan not bad juga sih ya. Dan sebetulnya kalau saya lihat-lihat lagi nih ya, bezel atas V40 itu nggak tipis-tipis banget loh. Tapi tetap lebih tipis sih dibandingkan A55 ya. Dan untungnya bezel bawah V40 juga tipis. Maksudnya sama kayak bezel atasnya lah, simetris. Kalau A55 itu bagian dagunya masih sedikit lebih tebal ya. Hampir simetris tapi belum. Keduanya pakai panel AMOLED. V40 itu AMOLED, kalau A55 Super AMOLED ya namanya ya. Yang selain ukurannya beda, tapi resolusinya juga beda. V40 itu 1,5K, layarnya itu tajam banget lah buat di kelasnya ya. Lebih tajam dari A55 pastinya. Layar keduanya udah sangat smooth di 120Hz. Terus udah support HDR10+ juga. Nah, kalau kita lihat speknya nih, brightness-nya itu beda ya. V40 itu 4500 nits, tinggi banget ya. Tapi itu peak brightness sih. Kalau A55, di mana-mana Samsung klaimnya itu cuma 1000 nits. Itu HBM ya. Tapi mari kita coba tes. Saya coba nonton video non HDR di kondisi yang bukan terik ya. Pas saya maksimalin brightness-nya, memang kelihatan V40 itu lebih cerah dibandingkan A55. Walau bedanya sih nggak terlalu jauh ya. Terus saya mau tes di kondisi terik nih. A55 itu kan kita tahu ada vision booster ya. Saya coba cek di V40 dan ternyata sama. Ada fitur serupa yang kayak vision booster juga. Nah, di kondisi terik ini, pas nonton video non HDR, kelihatan lebih cerah layarnya A55 ya. Terus saya coba lagi nih, nonton video HDR. Pertama di dalam ruangan dulu yang bukan terik ya. Di sini kelihatan layar A55 itu lebih cerah loh. Dan bedanya jauh ya. Dan ini saya pastikan brightness-nya saya maksimalin ya keduanya. Terus saya juga tes di kondisi yang terik banget. Dan lagi-lagi kelihatan lebih cerah layar A55. Walau bedanya mungkin nggak sejauh pas di kondisi nggak terik tadi ya. Layar keduanya sebetulnya udah pakai kaca pelindung ya, beda merek aja. A55 itu pakai Gorilla Glass Victus Plus, kalau V40 pakai Shure Sensation Alpha. Nah, tapi saya nggak tahu nih, kedua produk ini selevel atau enggak. Kita ke bagian hardware, kedua HP ini pakai chipset yang berbeda. V40 itu pakai Snapdragon 7 Gen 3, kalau A55 pakai Exynos 1480 bikinan Samsung Semiconductor. Keduanya sama-sama buat HP mid-range. 7 Gen 3 memang bagus, tapi Exynos 1480 ini nggak bisa diremehkan ya. Kayak arsitektur CPU di 7 Gen 3 memang lebih baru, tapi clock speed-nya lebih kenceng Exynos ya. Jadinya bikin raw power CPU-nya masih menang Exynos dikit. Raw power GPU-nya walau di Exynos keren nih, udah bikinan AMD dan pakai arsitektur RDNA, tapi tetap lebih kencang di Snapdragon.
Oke, sebetulnya untuk pemakaian standar, bukanya aplikasi sosmed, browser, YouTube, e-commerce, keduanya punya performa yang mirip-mirip sih. Paling saya merasa animasi di V40 itu sekarang sedikit lebih smooth dibandingkan A55 ya. Tapi saya dengar-dengar nanti di One UI 7, animasi One UI itu bakal smooth banget ya. Kita tunggu nanti. Nah, terus saya coba tes ngerender video nih. Pas ngerender di A55 itu sat-sat banget, termasuk cepet ya, entah kenapa di V40 itu lambat. Bedanya itu bisa 2 menit dan itu jauh ya. Dan saya bahkan sampai tes 2 kali buat mastiin lagi. Entah karena kecepatan storage yang beda atau kenapa ya, storage V40 itu pakai UFS 2.2 yang biasa dipakai di kelas menengah lah. Kalau A55 pakai UFS 3, tapi 3 point berapa saya nggak tahu, nggak penting-penting juga, yang penting ini cepat banget ya. Untuk performa gamingnya gimana? Game-game populer kayak Mobile Legends sih saat ini V40 grafisnya udah bisa ultra, cuma frame rate-nya masih mentok di super atau 90 fps ya. Tapi pas main lancar dan enak banget. Kalau di A55 itu udah bisa grafis ultra dan frame rate ultra juga atau 120 fps. Dan pas main pun lancar, udah stabil dan optimal dibandingkan pas launching awal ya. Di V40 paling harus nunggu update ya, maklum lah HP baru. Terus PUBG Mobile, A55 itu frame rate ekstrim atau 60 fps-nya cuma bisa di grafis smooth atau terendahnya doang. Seperti di kebanyakan HP mid-range lah. Kalau di V40, frame rate ekstrim itu bisa hingga grafis HDR. Jadi ini udah kayak settingan HP flagship dulu ya. Ini lebih oke V40. Untuk CarX Lite keduanya lumayan buat HP kelas menengah. Tapi pas main di settingan grafis yang sama, yang agak tinggi ya, keduanya memang fluktuatif. Bisa sentuh di bawah 30 fps dan bisa hingga 50-an fps juga naiknya. Tapi A55 lebih sering sentuh di bawah 30 fps. Average fps-nya pun lebih tinggi V40 sebesar 8 fps ya dibandingkan A55. Terus Triple Z, di settingan medium, A55 itu stabilnya di kisaran 40-an fps. Bisa 40-an gede sih, tapi jarang banget nembus 50 fps. Kalau V40, stabilnya bisa di kisaran 50-an fps, bahkan bisa 55-an fps ya. Jadi kerasa lebih smooth. Pas saya cek average fps-nya juga lebih tinggi V40 sebanyak 10 fps. Jadi sebetulnya buat gaming lebih powerful V40. Raw power GPU di 7 Gen 3 juga emang kenceng banget buat di kelasnya ya. Tapi memang ada beberapa game kayak Mobile Legends yang saat video ini dibuat, settingan grafis yang lebih tingginya belum dibuka aja. Nah, untuk suhunya gimana nih? Sekalian ya sama performa baterainya saya cantumin. Pas saya main Wuthering Waves dan CarX Lite sih, suhunya itu masih mirip-mirip keduanya, masih panas ya. Terus saya main Honkai Star Rail 17 menit dan Triple Z 26 menit, itu ternyata lebih adem V40 dibandingkan A55. Walau performa dia lebih kencang, tapi ternyata lebih adem ya. Nah, baterai keduanya kan juga beda nih, V40 lebih besar 500 mAh. Pas saya adu performa baterainya sih overall kelihatan mirip-mirip, nggak beda jauh. Tapi karena ukuran baterainya lebih besar V40, otomatis bikin A55 itu kelihatan lebih efisien. Tapi ingat, V40 juga lebih powerful ya, jadi konsekuensinya makan daya sedikit lebih banyak juga. Kalau urusan charging udah pasti beda jauh, A55 itu mentok di 25 watt, kalau V40 itu bisa hingga 80 watt. A55 itu dari 15 ke 80% butuh waktu 65 menit. Di V40 nggak nyampe 45 menit. Kedua HP ini pakai UI yang berbeda. V40 pakai Vantage OS 14 dan A55 pakai One UI 6.1 terbaru. Keduanya masih berbasis Android 14. Harusnya sih nggak lama lagi bakal dapat update Android 15 ya. Seperti yang saya bilang tadi, Vantage OS 14 itu sekarang makin smooth lagi. Saya tuh nggak nemuin animasi yang stutter-stutter kayak di V27 dulu ya. Mungkin kali ini yang lebih menarik dibahas itu adalah fitur AI kali ya, karena AI lagi nge-hype. Nah, di V40 itu ternyata ada fitur AI Eraser, yang kalau saya coba sih hasilnya lumayan rapi ya, bisa kalian lihat sendiri. A55 belum dapat fitur Galaxy AI yang sekeren di S-Series, tapi sebetulnya di galerinya itu ada fitur Object Eraser. Ini fitur yang lama ya, bukan yang baru. Dan hasilnya lumayan ya, maksudnya itu lumayan berantakan ya. Jadi untuk ini menang V40. Di A55 paling sekarang udah bisa circle to search saja, yang sebetulnya menurut saya biasa aja dibandingkan fitur-fitur Galaxy AI yang lainnya. Dan ini pun harusnya sih di semua Android bakal ada sih nantinya, karena ini fiturnya si Google sih, bukan fitur Galaxy AI setahu saya. Tapi udah sih, fitur AI-nya cuman itu aja di kedua HP ini. Dan sebetulnya sih kita itu masih bisa pakai Gemini bawaan Google sih untuk fitur AI lainnya ya. Dan keduanya bisa pakai fitur Magic Editor juga di Google Photos ya. Untuk urusan update, V40 dapatnya 3+4 tahun security update. Lumayan panjang ya dibandingkan yang dulu-dulu. Tapi A55 itu ya lebih panjang lagi. 4 major OS update plus 5 tahun security update. Nah, ngomongin security, A55 itu ada Knox Vault ya, yaitu dedicated security chip yang terpisah dari chipset atau prosesor utama. Jadi selain berupa software, dia ada hardware-nya juga ya, security-nya. Kalau di V40, pas saya cek sih,
fitur security-nya masih standar banget ya, cukup disayangkan. Untuk vibration motornya, kalau diadu sih lebih enak A55, mirip banget sama HP flagship. Kalau V40 sih saya merasa udah lumayan sih ya, udah not bad sekarang. Tapi tetaplah kerasa beda banget sama A55 kalau diadu. Nah untuk slot nih, V40 slotnya dual SIM only ternyata ya, jadi dia nggak ada slot micro SD. Kalau A55 pakai hybrid, jadi slot kedua bisa pilih SIM atau micro SD. Dan A55 juga support eSIM. Di V40 saya cek sih nggak ada ya. Untuk speaker, keduanya udah stereo. Akhirnya ya, V-series dapat stereo speakers juga. Tapi pas saya tes, masih lebih bagus A55 kualitasnya. Lebih clear atau lebih jernih lumayan signifikan ya. Dan di A55 ada fitur Dolby Atmos juga. Kalau Vivo pakai sistem audio sendiri ya, Super Audio namanya. Ke sektor kamera, V40 pakai setup dual kamera, tapi keduanya sangat berguna ya. Kalau A55 itu pakai setup triple kamera. Keduanya punya kamera ultra wide yang resolusinya berbeda, 50 versus 12 megapiksel. Terus punya kamera utama 50 megapiksel dengan sensor kelas HP flagship yang udah dilengkapi dengan OIS juga. Kalau ini dua-duanya kurang lebih sama ya. Bedanya A55 punya kamera makro sebesar 5 megapiksel. Tapi Vivo pun sebetulnya bisa ambil foto makro lewat kamera ultra wide-nya. Dan karena sensor ultra wide-nya bagus, otomatis fotonya tajam dan warnanya lebih bagus dibandingkan pakai dedicated kamera di A55 yang resolusinya agak kecil itu ya. Dengan begini, kamera ultra wide V40 juga tentunya ada autofocus, kalau A55 nggak ada. Nah, hasil kamera ultra wide-nya gimana? Untuk detail dan ketajaman, harus saya perbesar dulu ya fotonya, baru mulai agak kelihatan bedanya. Kalau tanya ketajaman, yang saya lihat sih masih sedikit lebih tajam V40 dibandingkan A55. Tapi kalau untuk reproduksi detail nih, di banyak foto yang saya ambil, kelihatan lebih tajam atau lebih oke di A55 ya. V40 udah mulai soft, walau di A55 kelihatan sedikit ada noise. Nah dari sini, saya nebak ini karena processingnya ya. Di sini noise reduction V40 mungkin sedikit lebih tinggi, tapi detailnya sedikit kena gerus. Dynamic range pas foto backlight masih sedikit lebih lebar V40. Kadang masih kelihatan gak beda jauh sih ya. Tapi kayak di foto ini nih, kelihatan beda ya. Area shadow atau gelap di V40 itu dibikin terang. Dan kalau saya zoom di area yang gelap ya, kelihatan detail di A55 jadi soft banget. Feeling saya selain ukuran sensor, mungkin ada pengaruh dari processing atau kualitas lensanya juga kali ya. Oh ya ngomong-ngomong, lensa ultrawide A55 itu lebih lebar dibandingkan V40 ya. Dia tuh lebar banget ya. Pas di low light, kalau nggak pakai night mode sih memang lebih bagus V40. A55 itu noisy dan banyak detail jadi agak soft. Tapi sebetulnya V40 tetap ada processing night mode-nya sih. Dia tuh nggak bisa dimatiin ya. Tapi A55 kalau udah pakai night mode sih improve-nya besar. Jadi bisa ngimbangin hasil dari Vivo lah. Oh ya, kalau keduanya pakai night mode nih, di V40 itu warnanya jadi agak kebiruan ya. Kalau A55 agak keunguan. Kita lanjut ke hasil kamera utamanya. Untuk detail dan ketajaman sebetulnya masih terlihat mirip ya. Cuman untuk keperluan review saya coba perbesar lagi fotonya nih. Dan kalau saya lihat sih hasil dari Vivo itu sedikit lebih tajam. Detail kan mirip ya. Paling kalau di zoom kelihatan di A55 agak lebih noisy aja di beberapa area tertentu gitu. Ini masalah processing aja sih. Nah keduanya kan nggak ada kamera tele tuh. Tapi digital zoomnya gimana? Foto 2 kali zoom ke atas gitu ya. Kalau dilihat sih hasil dari V40 lebih tajam dibandingkan A55. Walau A55 udah termasuk lumayan bagus ya, dia tuh bukan kayak digital zoom biasa yang pecah gitu atau sekedar crop doang, tapi masih tetap lebih menang V40. Untuk dynamic range pas foto backlight keduanya udah lebar, tapi V40 sedikit lebih lebar lagi dibandingkan A55. Tapi di sini exposure A55 itu seringkali lebih balance dibandingkan ultrawide yang tadi ya. Area shadow-nya itu kali ini seringkali lebih terang lah, walau kadang suka lebih gelap juga sih. Nah, untuk warna, hasil dari V40 itu sedikit lebih kontras dan lebih vivid dibandingkan A55 ya. Di Vivo kan ada juga tuh pilihan processing tekstur sama Zeiss Natural. Di Natural memang kontrasnya sedikit diturunin, tapi kelihatannya dituruninnya dikit doang sih. Kalau di kondisi low light, di mode auto memang kelihatan sedikit lebih tajam V40. Tapi sebetulnya nggak terlalu beda jauh ya. Itu pun baru kelihatan kalau saya gedein fotonya. Dan itu pun menangnya karena di V40 otomatis ada night mode-nya. Dan di A55 tanpa night mode pun noise-nya termasuk minim loh. Beda lah sama ultrawide ya tadi. Kalau kita nyalain night mode-nya, masih sama-sama bagus juga. Ini karena ukuran sensor kamera utama keduanya sebetulnya sama ya.
Udah sama-sama kelas flagship, beda merek aja. A55 itu pakai sensor Sony, kalau V40 pakai sensornya Samsung malah. Keduanya punya mode portrait, cuma di A55 itu simple, cuma bisa di wide. Nggak ada pilihan di atas 1 kali zoom, padahal sebetulnya 2 kali zoom pun masih bisa tajam. Karena sensornya bagus ya, sensor kelas flagship. Kalau di V40 punya 3 pilihan focal length, ada 24, 35, dan 50 mm. Jadi selain 1 kali zoom, ada tambahan 1,5 dan 2,2 kali zoom. Dan dia tuh nggak cuma nge-crop ya, tapi bisa simulasin perspektif lensa tele beneran gitu. Di A55 itu sebetulnya bisa sih, kita foto 2 kali zoom dulu, baru ditambahin efek blur ya. Dan hasilnya sebetulnya lumayan bagus, tapi kurang convenient aja ya, kurang mudah gitu. Jelas yang spesial, di V40 punya pilihan portrait effect dari Zeiss yang banyak dan bagus-bagus. Ini beneran bisa kepake semua ya, soalnya stylenya unik dan bisa simulasiin karakter lensa Zeiss yang asli. Terus masih bisa kita campur-campur juga dengan filter-filter lainnya ya, kita mix and match. Plus ada mode auto night mode di portraitnya juga. Buat penggemar foto portrait kayak kami sih, jelas lah V40 unggul dibandingkan para pesaingnya untuk sektor ini ya. Karena biasanya fitur kayak gini tuh dulu cuma ada di kelas yang di atas ini. Kamera selfie keduanya berbeda ya, ukuran sensornya sih cukup mirip tapi beda resolusi. Sensor di V40 itu sama yang dipakai sama di ultrawide-nya. Jadi di V40 ini semua kameranya itu pakai resolusi yang sama, 50 megapiksel semua ya. Dan ternyata selfie-nya ini masih dikasih autofocus juga. Kalau di A55 nggak ada autofocus. Untuk hasilnya sih paling agak beda di processing warnanya aja ya. Untuk detail dan ketajaman mah mirip. Dan ada mode portrait juga. Bedanya, di Vivo itu ada banyak pilihan style bokeh dari Zeiss. Pas foto low light tanpa night mode, lebih bagus V40 ya lagi-lagi ya. Tapi kalau pakai night mode, detail dan ketajaman keduanya mirip kok. Untuk perekaman video, kamera ultrawide-nya bisa rekam hingga 4K 30 fps. Hasilnya pas kondisi terang sih masih mirip-mirip ya. Detail dan ketajaman mirip. Paling agak beda di warna dikit. Hasil V40 itu sedikit lebih kontras dan lebih vivid. Tapi bedanya masih tipis lah. Sama V40 itu lebih warm dikit ya, atau lebih hangat dikit. Ini saya rekam kondisi sore sih. Dan jadinya di kondisi sore ini ya, sedikit lebih akurat Vivo. Dynamic range pas backlight kadang mirip, tapi kadang di A55 lebih terang area shadow-nya. Dan kelihatan dynamic range-nya lebih lebar ya, kayak mataharinya lebih nggak overexpose gitu. Tapi pas di low light, wah kelihatan hasil dari A55 mulai udah noisy dan detailnya udah pecah dan soft ya. Kalau V40 masih lumayan tajam dan lebih bersih dari noise. Terus kamera utamanya juga sama, bisa rekam hingga resolusi 4K 30 fps. Dan di Full HD ada pilihan 60 fps juga. Hasilnya sih untuk detail dan ketajaman lagi-lagi mirip ya. Untuk warnanya pas di sore hari ini agak sedikit berbeda ya, lagi-lagi V40 lebih kontras dan lebih vivid. Tapi tone warna A55 lebih hangat, kebalikan sama ultrawide tadi ya. Jadi sebetulnya di kondisi sore ini lebih akurat A55. Walau sih processing warna Vivo itu cakep ya, memanjakan mata gitu. Dynamic range pas rekam backlight kadang mirip, tapi kadang kayak di sini nih, kelihatan lebih lebar A55. Untuk kondisi low light, kualitasnya sih mirip ya, nggak kayak ultrawide-nya tadi. Detail dan ketajaman mirip, paling kadang di A55 suka bikin area shadow sedikit lebih terang, tapi kadang kebalikannya. Jadi ya kurang lebih mirip-mirip lah. Keduanya punya video stabilisasi, dan keduanya jalan di resolusi manapun. Di Full HD 60 fps jalan, dan di 4K 30 fps juga nyala. Lagi-lagi yang kurang dari A55 itu adalah fiturnya. Di sini Samsung nggak kasih fitur kayak video bokeh, sedangkan V40 ada. Terus masih dikasih style Zeiss Cinematic pula. Begitu juga di kamera depannya, V40 punya fitur video bokeh yang sama. Tapi secara resolusi sama ya, bisa rekam hingga 4K 30 fps, dan ada Full HD 60 fps juga. Untuk warna agak beda ya, kalian bisa lihat sendiri. Yang saya perhatikan sih, kelihatan dynamic range A55 itu lebih lebar. Kayak bagian langitnya itu nggak overexpose ya. Tapi V40 lensanya itu lebih wide ya, jadi bisa lebih lebar lagi. Dan bisa diatur-atur lagi zoomnya dari 0,8 sampai 2 kali zoom. Kalau A55 nggak bisa, udah fix. Oke, itu dia perbandingan antara Vivo V40 dan Samsung Galaxy A55. Memang Samsung A5 series itu bisa dibilang sebagai HP all-rounder yang di segala sektor dan fiturnya itu imbang atau hampir rata lah ya. Kalau V40 ini, memang kelihatan ada beberapa upgrade dari pendahulunya yang bikin HP ini kelihatan kayak HP all-rounder juga. Tapi ternyata masih agak nanggung gitu. Kayak speaker sekarang stereo memang, tapi kualitasnya belum sebagus yang dikasih di A55. Vibration motornya juga masih kalah ya. Tapi kameranya itu bagus banget. Buat saya yang demen foto portrait, ini menggiurkan banget. Tapi A55 itu juga ada dikasih fitur flagship yang penting banget di zaman sekarang walau kita nggak terlalu sadar ya.
yaitu fitur keamanannya. Ya jadi intinya V40 itu cocok buat kalian yang pengen kamera bagus dengan fitur portrait yang bagus dan kepake ya, bukan sekedar gimmick doang. UI yang smooth, performa gaming mantep, charging cepet, nggak masalah dengan kualitas speaker yang standar, yang penting udah stereo. Kalau pengen stereo speaker yang bagus, nggak pengen ada kompromi, vibration motor mewah, desain body yang lebih premium lagi, kamera yang penting pakai sensor flagship dan lumayan bagus walau fiturnya standar ya. Terus pengen update yang lebih panjang dan pengen merasa lebih aman dari ancaman hacker, ya ambil Samsung Galaxy A55.